أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ayat faslun fi sifatis sholati kang tetep ing dalem martelaaken tingkae atau kaifiyate sholat. Arkanu sholati utawi pira-pira rukun sholat aiburuha tegese pira-pira fardhu sholat iku arba'ata asyara 14. Bijali tumaninati kelawan dadiaken tumaninati mahaliha ing dalam pira-pira panggonane tumanina rukunan ing rukun wahidan kang siji. Ahadua utawi salah sijine arkan iku niyatun niyat wa ya utawi niyat iku al-qasdu sejak bil qalbi kelawan ati ya khabari innamal a'malu krono hadis kang yaiku innamal a'malu anu pastine utawi saya pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat. Wajibu wajib fiha ing dalam niat ayin niat tegese niat opo qasdu fiha. Sejak ngelakoni sholat ayat sholat tegese sholat. Lita tamayaza supaya jadi beda opo sholat an baqiyatil af'ali saking sekarang pira-pira penggawe. Wa ta'yin wala nertentaaken sholat min zuhrin saking sholat subuh au ghairiha atau liyane subuh. Lita tamayaza supaya jadi beda opo sholat an ghairiha saking liyane sholat. Fala yakfi mongkora cukup opo niyatu fardul waktu niat fardune waktu sholli fardul waktu. Walau kana bi sholatu walau kana senajan ono opo sholatu sholat al maqulatu kang den lakoni iku naflan sholat sunnah. Waira mutlakin kang ora mutlak karawati kaya pira-pira sholat sunat rawatib was sunani lan pira-pira sunnah al muaqqatati kang den waktu-waktu. Auda disababi atau kang anduweni sabab payajibu mongko wajib fiha ing dalam sholat opo atayinu nertentuaken bil imobati kelawan nyandaraken ilama maring perkara yu'ayyinuha kang nertentuaken opo ma ing sholat as-sunnati zuhri kaya sholat sunnat zuhur al-qobliyati kang bangsa qobliyah awal ba'diyah atau ba'diyah. Wa illam yu'akhir senajan orang ngakhiraken sapa wong al-qobliyata ing sholat qobliyah ayat anil bardi wa mithlu walaniku madani sholat sunnah tadi rawatib kullu sholatin utawi saben-saben sholat laha kang ikut tetep kedua sholat sunnatun utawi sholat sunnah qabla ing dalam sadurunge sholat wa sunnatun lan sunnah ba'daha ing dalam sause sholat kai wa kaidil adalan kaya sholat idul adha wa mithlu hadi zuhurnya pas wa mithlu alaniku madani zuhur
utawi saben-saben salat laha sunnatun qablaha wa sunnatun ba'daha. Wa ka'idil adalan kaya salat idil adha awil akbari atau idil akbar awil fitri. Atau salat idil fitri awil asghar atau salat idil asghar. Bala yakfi mengkala cukup apa salatun ini salat faqat. Wal witri lan salat witir. Sawaun iku podo al wahidatu tawi kang siji. Ketika tokat siji. Wa zaidatul lan salat alan salat kang luwih. Alaya yang atas wahida. Waya bilan cukup apa niatul witri niat salat witir min ghairi adadin. Saking tanpa bilangan. Min ghairi adadin saking tanpa bilangan. Wa yu'malu lan den tanggungaken apa ghairu adad. Alama ing atase perkara yuridu kang ngarepaken sapa wong imma alal auja ing atase kol kang diunggul. Walaya bilan ora cukup fihi ing dalam witir. Apa niyatu sunnatul isya'i niat sunat isya awrat ibati atau ratib isya. Wa tarawih lan salat tarawih. Atau tadi ya. Wa kanil adha. Wa tarawih lan salat tarawih wa lan salat duha. Wa kastisqa lan kaya salat istisqa wa kusufi syamsil lan gerhana matahari au qamarin atau gerhana bulan. Aman napun utawi salat sunnah al mutlaq kang mutlak iku bala yajibu mengkara wajib ing dalam nafil mutlak. Apa ta'yin tertentuakan niat. Baliyabi balai cukup ing dalam an-nafil mutlak. Apa niyatu fil sholat niat nglakoni sholat. Kama kaya contoh kaya sholat rakaat tahiyatin dalam 2 rakaat tahiyat masjid wa wudu dan sholat wudu wal istikharah dan istikharah. Wa kadzalika iku kaya mungkono yakfi fihi niyatu fil sholat. Sholatul awwabin utawi sholat awwabin. Alama yang ada keterangan kalau kang ngendika imma sapa syekhuna guru kita Ibnu Ziyadin. Wal alamatu dan syekh al-alama Asyuti rahimahumullahu taala. Walladzi utawi qaul jazama kang mantap kang tepakan bi kalawan masapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar. Di Fadawi dalam kitab Fadawi Syekh Ibnu Hajar. Iku anau waladhi utawi kol jazama kang tepakan di kalawan ladhi sapa syekhun guru kita Ibnu Hajar. Fi Fatawi ing dalam kitab Fatawi Ibnu Hajar. Iku anau teman satune kelakuan iku la buddha mesti. Fiha ing dalam Salatul awwabin. Ia dalam salatul awwabin apa minat ta'ayyuni apa minat ta'yini. Ta'yini. Apa minat ta'yini saking tertentuakan niat. Kaduha kaya salat duha. Watajibu
Walan wajib apa niyatu fardin niat fardu ing dalam fardu aitil fardi tegese dalam salat fardu. Walau kifayatan senajan ibu fardu kifayah au nadron atau iku salat ada. Wa in kana senajan ana sapa anawi wong kang niat iku sobiyan bocah cilik. Tujuanana liyatamayyaza supaya dadi beda apa fardu ane nafli saking salat sunnah. Kau sholli fardhu zuhri balapat usolli sholat sapa ingsun fardhu zuhri ing fardhu zuhur matalan kalawan umpaman au fardhu jumat atau fardhu jumat. Wa in adraka senajan nemu sapa si wong al imam ing imam fi tasyahud ing dalam tasyahud Jumat. Wa sunnah lan den sunataken fi niyatin dalam niat apa idhofatun nyandaraken atau ngidofahaken ilallahi maring Gusti Allah Ta'ala kurujan korona metu min khilafi man saking persuayaane ulama au jabahu kang wajibaken sapa man ing idhofatun ilallah wa yatahaqqaqan supaya dadi jelas apa makna ikhlas di mana ikhlas. Wa ta'arudun lan sunat ta'arud mertelaaken diadain maring sholat ada au qada'in atawa sholat qada. Mana yajibulan ora wajib apa ta'arud diadain au qada'in. Wa in kana senajan ono iku alaihi tetep ing atase wong apa faidatun sholat kang luput. Apa faidatun sholat kang luput mumathilatun kang madani ilmu adati maring sholat kang ada. Khilafan halain ulayani lima mari keterangan itamadawu kang ketangganan imam wal adru'iyyu imam adru'i wal asawdawi kau kang aso iku sihatul adai sihat sahih sholat ada biniyatil qadai kelawan niat qada wa aksuhulan suwalike sihatul ada biniyatil qada in udhira lamun den uduri sapa si wong binawi ghaimin kalawan sepadane mendung wa ila lamun ora in udira batalat mongko batal apa salat qatan kalawan pasti aijila hilafi litalahu bihi krana dolanan si wong wa ta'arudun lan sunat mertelaaken istiqbalin maring madhep kiblat wa ada di rakaatin lan bilangane pira-pira rakaat il khuruji korona metu min khilafi man saking persolayane ulama au jabakang wajibakan sapa man at-ta'arudh ing mertelaaken lahuma balik istiqbal wa ada di rakaat wa sunnah lan den sunataken apa nutfun ngucapaken bimanwiyin kalawan perkara kang den niati qabla takbiri ing dalam sadurunge takbir liyusaida supaya bisa nulungi liusaida supaya bisa nulungi apa alisan lisan al-qalba ing ati wa khurujanan karana metu min khilafi man saking persulayane wong aujaba kang wajibaken sapa man ing nutkun liman wijin walau syakka lan lamun mamang sapa wong hal ada di kamalin ya Allah hal atana nekani sapa wong hal ada nonton nekani sapa wong bikamali niyati kalawan sempurna niat Allah atawa ora au hal nawa atawa nonton niat sapa wong zuhur ing zuhur au asron atawa asar ay fa fihi tafsilun fa fihi mongko iku tetep ing dalam jawabe tadi hal ada jawabe istifham tafsilun utawi tafsir. Fa idza kalau mungkalamun eling sapa wong ba'da tuli zamanin ing dalam sause suwene mongso au ba'da ityani atau ing dalam sause oleh nekani wong birukin kalawan rukun siji walau qauliyan senajan iku rukun qauli kal qiraati kaya maca Fatihah batalat mongko batal apa salatuhu salate wong au qabla huma atau ing dalam sadurunge tuli zamanin au ityani biruknin fala ay fala batalat sholatuhu fala muqarabah apa sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau ma'alif rahimahullah Nafa'ana bi'ulumi Tudahin. Faslun fi sifatis sholat. Pasal menjelaskan tentang sifatis sholat. Yang dimaksud dengan sifat di sini bukan mana hakikinya. Kalau mana hakiki, sifat itu sesuatu yang menjadi tambahan dari satu ain, satu benda. Misalnya warna tembok belum dicat, kasih warna hijau. Itu dan sifat tambahan. Kalau sifat itu tambah. Seperti sifat al-abid, al-alim itu kan sifat. Jadi sifat itu tambahan. Tapi di sini yang dimaksud dengan sifat sholat bukan itu, bukan. Yang dimaksud dengan sifat sholat itu adalah al-hay'ah atau al-kaifiyah, praktek atau cara-cara sholat. Jadi yang maksud dengan sifat sholat. Jadi faslun fi sifat sholat maksudnya adalah faslun fi kaifiyatis sholat atau faslun fi hay'atis sholat. Arkanus sholati arba'ata asyara. Rukun-rukun sholat ada 14. Dijalin tumani dati fi mahali al-Quran wahidan, dengan menggabungkan tumanina yang 4 itu jadi satu. Ya. Satu mana itu pada waktunya 17 ya. Jadi berapa? Jadi 14. Karena yang tadinya 4 jadi 1. Jadi dijalin tumanina nanti ruknan wahidan. Dengan menggabungkan 4 rukun tumanina ini karena namanya satu dan pekerjaannya sama walaupun tempatnya beda, dianggap satu rukun. Maka jadi 14. Kalau semuanya dihitung, diperinci jadi berapa? 17. Jadi arkanus sholat berapa? 17 kalau semuanya dihitung. 14 kalau tumanina yang 4 dianggap. Nah, beda dengan wudu. Kalau wudu bukan arkanul wudu, disebutnya itu furudul wudu. Ya. Furudul. Bedanya apa furud dengan arkan? Kalau arkan itu gabungan, jadi dia seperti paket. Nggak bisa dicicil, nggak bisa dipisah-pisah. Tapi kalau furud bisa dipisah. Misalnya kita wudu di sini, mau sholat Jumat, wudu di sini sampai muka gitu. Nanti di masjid diteruskan, boleh. Itu yang furud. Karena tidak ada syartul mualah. Walaupun ada sebagian mazhab yang mewajibkan. Ya, Hambali mewajibkan, tapi kalau Syafi'i tidak mewajibkan mualah. Tapi kalau rukun nggak bisa. Sekarang 1 rakaat dulu, keluar dulu ngopi dulu, nanti nambahin lagi, nggak bisa. Itu disebut arkan begitu. Jadi dia seperti satu rangka arkan. Rukun. Nggak bisa dicicil gitu loh. Ya. Maka disebut arkanus sholat. Kalau itu disebut furudul wudu. Nah, rukun ini kalau kita bagi jadi 3. Ada rukun qalbi, ya. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Lah rukun qalbi itu apa? Yang dikerjakan oleh hati. Berarti la ya'lamuha illa huwa wallah. Yang tahu cuma dia sama Allah. Apa yang dia niatkan dengan sholatnya itu? Apakah sholatnya memang ta'abbud, ikhlas karena Allah atau karena yang lain, nggak tahu. Makanya ada sebagian ulama yang mewajibkan lillahi ta'ala. Ada yang mewajibkan itu. Baru Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan lillahi ta'ala kan sunnah. Tapi yang baru Syafi'i, Hambali itu mengatakan lillahi ta'ala wajib. Ya. Tidak ada al-rodo an ghairiha. Takutnya sholatnya bukan karena Allah,
Kan banyak, karena pimpinan, karena mertua, karena yang lain. Karena lagi banyak utang, sholatnya khusyuk. Udah kebayar utangnya, sholatnya gak khusyuk lagi. Jadi pertama dari rukun rukun qalbi. Rukun qalbi cuma satu, niat. Ya. Kemudian rukun qauli banyak. Terus rukun fi'li. Kalau fi'li itu dikerjakan oleh anggota badan kita. Rukun qalbi 1 niat, rukun qauli 5 takbir, Fatihah, tasawuf, sholawat dan salam. Qauli. Kalau fi'li 7 qiyam, ruku', i'tidal, sujud, julus, baina sajdataini, julus fit tasyahhudil akhir sama tartib. Tartib itu termasuk ya rukun. Arkanus sholat arba'ah. Kita bahas satu-satu. Ini panjang bahasa. Satu rukun, satu jalsah. Berarti kalau 14 rukun, 4 kali jalsah itu untuk sholat saja itu nggak cukup. Kalau ngajinya sehari cuma sekali, nggak cukup sebulan buat sholat aja. Kalau ingin didalami, kalau cuma dibaca ya hatam lah. Kalau pengen khatam. Jadi ada yang bil barakah cuma ngaji khatam, ada yang memang bil barakah wal fahmi. Ya. Dia tafaqahu din, ya tafaqahu ya kudu belajarnya enggak sekali. Ahaduha niyatun, yang pertama rukun sholat itu niat. Niat itu apa? Al-qasdu bil qalbi. Ada sejak, ada tujuan dalam hati itu niat namanya. Jadi niat itu mana logatnya al-qasdu, bertujuan, punya rencana, bertujuan dalam melakukan pekerjaan. Kalau arti syara niat itu apa? Ya qasdul fi'li apa? Muktaronan dipilih gitu kan. Kalau menurut arti syara ya sudah maklum lah. Jadi dalam masalah niat itu harus kita pahami. Yang berkaitan dengan niat itu ada berapa? 7 yang kita pahami dalam masalahnya. Hakikatun, qasdun, mahal, wa zaman, kaifiyatun, syartun wa maqsudun hasan. Ditulis tuh, atau dibuka di awal-awal kemarin di bab wudu ada itu pembahasan itu. Para ulama biasanya kalau dalam ulama fikih ketika membahas niat, jadi kita Bayyuri, kita itu saya sampaikan itu Kasyifah itu dibahas. Dalam masalah niat terkait misalnya 7 hal. Yang pertama hakikatun itu makna hakikat, mana lugatan, mana syar'an. Apa itu niat? Niat itu al-qasdu lugatan. Secara lugat niat itu apa? Bermaksud, kepengen. Jadi usolli saya mau sholat. Kalau syar'an apa? Qasdu syai'i muqtaronan, mengerjakan atau bermaksud mengerjakan sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya bareng. Jadi kalau nggak muqtaronan ya sumia azman. Kalau nggak bareng disebut azam. Misalnya rencananya sekarang berangkatnya besok, namanya azam bukan niat. Azam mau kemana? Kalau niat harus muqtaronan, dipilih. Begitu dia niatkan langsung dikerjakan. Mengecualikan saum. Kalau saum tidak bisa muqtaronan dipilih. Kenapa? Karena
sulit untuk mukorona antara malam dengan tulu'ul fajri. Kadang-kadang masih tidur, ya, sahur jam 2 tidur lagi, begitu fajar nggak tahu ketika malam lahir dengan tulu'ul fajri, itu kan awal masuknya kan tulu'ul fajri. Ketika muktaronan itu kan susah. Maka ini pengecualian. Maka yang diwajibkan dalam niat puasa itu adalah apa? Tabiyyitun niat. Niatnya malam. Biar pada maghrib, walau karena habis sholat, sekalipun lagi sholat, yang penting malam dia sudah niat. Hakikatun, kemudian hukumnya niat apa? Ya wajib. Innamal a'malu bin niat. Sungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Yang dimaksud dengan amal itu adalah amal ibadah, ya, ibadah yang mahdoh. Awasnya, ibadah yang mahdoh. Kalau ibadah yang ghairu mahdoh tidak butuh niat, tidak butuh niat. Misalnya, kan banyak ibadah yang ghairu mahdoh. Kamu makan sahur lah contohnya, supaya kuat dalam puasa, ya. Kamu makan siang litaqawi fil ibadah, niat makan supaya kuat ibadah. Itu nggak usah niat makannya tuh. Nawaitul akla, ya, litaqawi fil ibadah nggak usah. Karena ibadahnya ghairu mahdoh. Kalau yang wajib niat ibadah yang mahdoh. Ya cuma sebaiknya ada niat itu yang tadi tujuannya supaya ikhlasnya nampak. Seperti kamu thalabul ilmi, kamu sekolah atau ke madrasah ngaji, tidak usah niat, nggak apa-apa sah, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Ya, sesuatu yang sunnah ataupun yang wajib kita kerjakan. Karena ngaji itu tidak termasuk yang mahdoh, tidak wajib. Tapi alangkah sayangnya kalau pakai niat supaya tidak terkontaminasi dengan niat-niat yang jelek. Ya itu hukumnya wajib dalam ibadah. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman. Mahalnya di mana? Ya di hati. Ya. Wa malu wa mahalluha al-qalbu. Wa zamannya ya kapan? Awalul wajibat. Awal pertama dilakukan ya niat. Jadi kalau niat di tengah-tengah, niat ta'as wasot ta'arut ayin ya, nggak sah. Kamu sudah takbir, sudah ruku, baru niat. Aku niat sholat zuhur ya nggak sah. Niatnya harus di awal zamannya. Kaifiyat cara-caranya niat, cara-cara niat itu ya takhtalifu bihasabil asbab. Niat puasa dengan niat sholat ya beda. Kaifiyatnya ada sendiri. Kemudian syaratnya niat. Ya syaratnya niat itu ya Islamun nawi. Orang yang niat harus beragama Islam walaupun dia niat, tapi kalau tidak Islam ya nggak sah ibadah. Wa maksudun hasan, dan punya maksud yang baik untuk membedakan antara ibadah dengan adah. Contoh mandi lah. Mandi itu kan orang biasa mandi tiap hari. Bangun tidur terus dahar. Kan mandi itu biasa. Tapi ketika mandi itu jadi ibadah, dia harus niat. Nawaitul ghusla li rafil hadatil akbar. Tujuannya apa? Litatamayyaza 'anil ada. Karena ada kebiasaan tiap hari kan mandi adat namanya. Nah sekarang mandinya nggak biasa ibadah, maka niatnya harus ada. Mandi yang ibadah nawaitul ghusla li rafil hadatil akbar. Supaya membedakan antara ibadah dengan ada. Atau sholat niat mandi Jumat dan lain-lain lah banyak. Jangan sampai tidak niat karena tujuannya itu adalah maksudun hasan.
Niatnya itu adalah supaya membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Itu masalah niat, ada 7 hal. Apa? Tadi syairnya hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Itu sudah biasa dibahas oleh para ulama. Ini hanya nambahan saja. Fayajibu fiha qasdu fi'liha. Nah, ini sekarang niat dalam sholat nih. Kita bicara sholat, berarti niat dalam sholat. Wajib dalam niat sholat itu pertama qasad. Qasad itu bermaksud melakukannya, usolli bahasanya, usolli. Ya, tidak boleh dengan yang lain ya, usolli karena mau sholat. Litatamayaza an baqiyatil a'mal, supaya beda ini kerjaan ini adalah pekerjaan khusus sholat, beda dari pekerjaan yang lain. Jadi wajib niat, ya, punya wajib. Kalau niat wudu kan ulama khilaf, ya, niat wudu ulama khilaf. Kalau mazhab Hanafi ya nggak usah niat wudu. Karena orang wudu pasti mau apa? Mau sholatin itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap wajib. Karena orang wudu belum tentu mau sholat. Bisa jadi dia mau baca Quran. Walaupun orang wudu itu kebanyakan buat sholat, tapi tetap ya wudu itu kan disebut wasail. Dalam mazhab Syafi'i lil wasail hukmul maqasid. Walaupun tujuannya sholat, wudu ini hanya sebagai wasilah. Karena wasilah itu disamakan dengan maqasid, maka wudu juga wajib nih. Ya. Kalau sholat tetap wajib niat. Innamal amalu bin niat. Kemudian ayat yang lain itu, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, mukhlisina itu kan ikhlas. Ikhlas itu kerjaan hati. Pekerjaan hati itu ikhlas. Yang kedua, wa ta'yinuha, dan menentukannya. Salat apa? Usolli dia nggak bisa. Salatnya salat min zuhrin, misalnya zuhur. Au ghairiha au asrin. Au maghrib. Usolli zuhra fardhon lillahi ta'ala. Usolli zuhra itu qasad ta'yin. Litatamayyaza an ghairiha, agar berbeda dari salat yang lain. Fala yafi niyatul fardhil waqti, maka tidak cukup hanya niat fardu waktu salat. Jadi kalau kita salat zuhur ya salat zuhur, usolli fardhu zuhri atau usolli zuhra fardhon. Zuhurnya disebutkan, maka nggak cukup usolli fardhul waktu. Aku niat sholat fardu waktu ini. Waktu apa? Jadi harus jelas, harus ta'yin. Walau kana di sholatul maf'ulatu naflan gaira mutlak, sekalipun sholat yang dikerjakan itu sholat sunat tapi yang ghairu mutlak. Sholat sunat ya kudu ta'yin. Karawatibi, seperti sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu kan qobliyah badiyah. Ya harus jelas qobliyah apa itu teh. Pokoknya qobliyah ya qobliyah gitu. Harus jelas ya, qobliyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib. Harus jelas. Wasuna al-muaqqata, dan wasunan al-muaqqata, dan sholat-sholat sunat yang memiliki waktu. Ini awas nih, hati-hati nih. Karrawatibi wasunanil muaqqatah. Itu atapnya, jika punya ada kefahaman bahwa rawatib bukan sunnah al-muaqqatah ya. Padahal maksudnya itu ar-rawatib itu kan sholat sunat yang ada waktunya, qobliyah ba'diyah.
As-sunnah al-muaqqatah, sholat-sholat sunnah yang punya waktu. Rawatib juga masuk. Jadi min atfil khos alal am. Gitu. Jangan diartikan bahwa rawatib tidak sama dengan sunan al-muaqqatah. Kusabab diatofkan. Jadi atofnya ini apa? Min atfil khos alal am. Sunan al-muaqqatah ya banyak. Sholat sunat yang ada waktunya seperti ya rawatib tadi, kemudian sholat duha, itu kan ada waktunya. Sholat apa lagi? Yang ada waktunya. Sholat tahiyat inda dukhul masjid, itu kan. Sholat gerhana kusuf, itu kan muaqqatah. Ya harus dijelaskan. Gerhananya gerhana apa? Gerhana matahari, gerhana bulan. Siang ini karena saya gerhana belum ta'yin. Walaupun ada yang mengatakan kalau gerhana matahari, gerhana bulan dibedakan bahasanya. Ada sunnatal khusuf, ada sunnatal khusuf. Gak repot, cuma nyebutin ta'yin aja kok jadi diperdebatkan tuh loh. Wajibu fi atayin, maka wajib tadi sabab yang kedua. Jadi salat sunat itu ada yang datus sabab, ada yang datul wakti. Datus sabab itu salat yang punya sabab. Tadi tahiyat inda dukhul masjid. Karena sebabnya masuk masjid. Dia nggak punya waktu tapi punya sabab. Waktunya kapan saja. Kapan saja kamu masuk ya. Sabab namanya, sebab masuk masjid. Itu namanya sholat datus sabab. Seperti istikharah, kan datus sabab ya, karena ada kebutuhan. Maka nanti niatnya harus ta'yin, usolli sunnatal istikharah atau usolli sunnatat tahiyatil masjid. Biridhafati ila muayyinuha, dengan menyandarkan sunatnya niatnya itu kepada sesuatu yang dapat mentakyin, mengkhususkan, menjadikan spesifik. Kasunnati zuhri al-qobliyah awil ba'diyah, usolli sunnata zuhril qobliyah, usolli sunnata zuhri qobliyatan, boleh usolli sunnata qobliyati zuhri. Wa illam yuakhir qobliyah, sekalipun dia tidak menunda qobliyah. Qobliyahnya memang belum sholat. Kan ada qobliyah yang ditunda, jadi ba'da sholat bisa. Ya. Ya karena hajatin, seperti Nabi pernah ya tidak melakukan sholat qobliyah, akhirnya dikerjakan di ba'diyah. Itu masuk qodaan adaan itu. Sholat qobliyah yang dikerjakan di ba'da sholat itu qodaan apa adaan? Qodaan. Emang habis waktunya kapan? Kalau sholat ba'diyah masuk waktunya kapan? Indan qidha'i sholatil maktubah kan gitu. Ketika selesai waktu maktubah kan masuk ba'diyah. Tapi kalau ba'diyah dikerjakan di qobliyah boleh nggak? Boleh nggak? Ya nggak boleh, karena belum masuk waktu. Tapi kalau qobliyah dikerjakan di ba'diyah boleh nggak? Boleh, karena sudah masuk. Maka dikatakan di sini wa illam yuakhiril qobliyah. Sekalipun dia tidak menunda sholat qobliyah, artinya memang jelas belum sholat zuhur kok. Pasti qobliyah kan? Pasti qobliyah. Tapi walaupun pasti qobliyahnya, tetap usolli sunnata zuhri qobliyatan. Sebutkan. Pahamnya? Itu yang dimaksud wajibut ta'yin bil idhafati ila ma yu'ayyinuha. Walaupun udah jelas qobliyahnya, tetap sebutkan usolli sunnata zuhri qobliyatan disebutkan. Pahamnya? Apalagi kalau dikerjakannya ba'da. Salat qobliyah tapi dikerjakan ba'da. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau disengaja iqa'uha fi waqtil haram, ya nggak boleh.
Misalnya qobliyah asar, engkewe sholatnya pada asar. Nggak haja. Ikauha fi waktu tahrim, ya nggak boleh, haram. Kecuali kalau memang seperti pernah kan kejadian setelah asar kemudian sholat lagi. Kenapa? Karena beliau sibuk waktu itu menerima tamu sehingga tidak keburu sholat. Ada yang mengatakan tidak keburu sholat qobliyah asar, ada yang mengatakan tidak keburu ba'diyah zuhurnya ketinggal. Akhirnya beliau mengerjakannya pada asar di rumah, ditegur oleh Siti Aisyah. Katanya nggak boleh habis asar. Ini sholat sunnah yang tadi aku tidak sempat kerja. Yang asal tidak sengaja diletakkan di waktu yang haram. Wa mithluha kullu sholatin la sunnatun qablaha wa sunnatun ba'daha. Ini hanya penjelasan saja ya kan tadi. Min zuhrin au ghairiha kan sudah ada di situ ya. Coba tinggali. Wa tayyinuha min zuhrin au ghairiha, berarti au ghairiha itu apa? Ya asar, maghrib, bisa subuh. Nah, ditambahin lagi di sini wa mithluha kullu sholatin la sunnah qablaha wa sunnah ba'daha. Semua sholat yang ada qobliyah dan ba'diyahnya. Yang tidak ada ba'diyah cuma subuh dan asar. Itu semuanya kalau kita sholat sunat, jelaskan. Sholli fardhul asri, sholli sunatal asri qobliyata. Walaupun dia tidak ada ba'diyah. Ya. Bagaimana kalau sholli sunatal asri aja? Boleh. Karena tidak ada ba'diyah. Atau sholat fajar, sholat subuh. Usolli sunata subuhi boleh qobliyatan, tidak pakai qobliyah juga nggak apa-apa karena pada subuh tidak ada ba'diyah. Jadi tidak ada perbandingannya itu. Disebut qobliyah karena ada ba'diyah. Ada juga yang mengatakan disebut qobliyah karena dikerjakannya sebelum fardu. Maka disebutkan. Nah, kalau sholat sunat subuh itu usolli sunata subuhi boleh, usolli sunatal ghadati boleh, ya. Usolli sunatal fajri juga boleh. Yang disebut sholat sunat fajar ya sholat qobliyah itu. Wa ka'idil adalan, contohnya lagi seperti sholat idil adha. Ya jelaskan usolli sunnatan li idil adha boleh, usolli sunnatan idil adha atau idil akbar sama. Awil fitri atau sholat idul fitri, awil asgor atau sholat idul asgor. Jadi kalau idul adha itu idul akbar. Kalau idul fitri itu idul asgor. Cuman kalau di sini yang akbar jadi asgor, yang asgor jadi akbar. Jadi kalau idul fitri itu kan cuma dapat beras, zakatnya fitrah. Tapi kalau idul adha dapatnya apa? Daging. Jadi beras jangan dulu dimasak, nanti idul adha baru dimasak, nungguin daging. Jadi sholatnya bagaimana? Sebutkan. Tidak cukup usolli sunatal id rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, enggak cukup. Ah, udah jelas ini Idul Fitri kok habis puasa, walaupun ya tetap harus pakai Idul Fitri atau Idul Adha. Fala yakfi, itu ada lagi. Ya fajal tafriq. Fala yakfi sholatul idi. Usolli sunatal idi gitu saja enggak sah. Harus dijelaskan Idul Fitri atau Idul Adha. Wal witri dan sholat sunat witir sawaun al wahidah wa zaida alaiha, baik satu rakaat atau lebih. Orang yang paling pelit itu orang yang sholat witirnya satu rakaat. Udah pelit banget udah, ya. Sholat satu rakaat loh, pelit namanya. Minimal berapa? Ya 3 lah. Paling banyak berapa? 11. Nanti terawih di masjid sekali-kali 11 rakaat witirnya. Kabur jamaah, takut ketinggalan bakso.
Salat witir ini salat mustaqillah ya. Dia tidak ada hubungannya dengan isya. Kalau ba'diyah isya ya ba'diyah. Tapi salat witir itu masuk waktunya setelah salat isya. Bahkan ada yang mengatakan setelah ba'diyah isya. Jadi kalau kamu sebelum ba'diyah isya ya jangan dulu witir. Begitu juga dengan sholat taraweh. Ya. Kalau kamu sholat witir berarti nggak usah sholat taraweh. Sholat taraweh dulu baru witir. Ya. Jadi urutannya itu sholat isya, kemudian apa? Ba'diyah, terus taraweh, terus witir. Kan ada hadisnya itu, ij'alu akhira sholatikum bil laili witra. Ij'alu akhira sholatikum bil laili witra. Nah, sholat witir itu juga dijelaskan usolli sunatal witri. Baik mau satu mau banyak, pokoknya. Jadi sholat witir itu gini yang bagus tuh gini ya. Misalnya witir 3 rakaat, 2 rakaat salam, terus ditambah 1 rakaat, itu yang bagus. Kalau sekaligus 3 rakaat boleh nggak? Boleh. Bablas ke, oh ini mah borongan pak, masuk terminal ini, borongan 3 rakaat, boleh. Kalau 5 rakaat gimana? Yang bagus, boleh 2, 2, 1, boleh 4, 1. 4, 1, 2, 2, 1 boleh. 5 sekaligus boleh. Itu juga borongan itu. Wah ini kejampang pak, jauh dikit. Kalau 7 berarti 2, 2, 2, 1 atau 6, 1 atau 12, 7. Itu jauhan dikit tuh. Pelabuhan. Itulah nanti di bab witir ada. Wa yakfi niyatul witri min ghairi adadin, dan boleh atau cukup niat witir tanpa menyebut bilangan. Usolli sunatul witri Allahu akbar. Berapa kena gimana ntar? Kumangke. Tapi kumangke pas witir loh ya. Kalau misalnya berhenti pas syafa, pas ganjil baru 4 ya salam. Ya nanti nambah. Maka beda niatnya kalau 2 rakaat itu usolli sunnatan minal witri. Usolli sunatan minal witri. Karena sholatnya belum ganjil. Ini sholat waktu 3 rakaat. Kalau yang 2 ini usolli sunatan minal witri. Kalau yang 1 usolli sunatal witri. Karena yang 2 ini min tab'id. Usolli sunatan minal witri rakaat ini. Kalau usolli sunatal witri rakaat ini malaikat bingung. Witir tapi 2. Ini ngaji di mana? Witir kok 2. Maka nyebutnya apa? Usolli sunnatan minal witri rakaatain. Tapi kalau 1 atau 3 usolli sunnatal witri, benar. Wa yumalu alama yuridu al-aujah, dan disamakan, diimalkan, ditangguhkan apa yang dia inginkan. Dia pengennya berapa nanti? Saka ingat. Boleh kalau witir gitu. Wala yakfi fihi niyatu sunnatil isya, dan tidak cukup dalam witir niat salat sunat isya, enggak sah. Auratibatihah, karena salat witir itu salatun mustaqillah. Ulangi. Salat witir itu apa? Salatun mustaqillah. Dia tiap hari ada, bukan cuma Ramadan doang. Tiap malam ada waktunya ba'da sholatul isya. Kebanyakan di kita witir itu hanya ada di bulan Ramadan. Padahal witir itu setiap malam ada. Hadis tadi, ij'alu akhira sholatikum bil laili witra. Kemudian wa tarawih, kemudian sholat tarawih, ya jelaskan usolli sunatat tarawih, jelaskan wa duha usolli sunatat duha.
Wa kastisqa usolli sunatal istisqa wa kusubi samil usolli sunatal kusub wa apa? Au qamarin usolli sunatal kusupil qamar. Nah ini paling beda salat gerhana ini. Salat gerhana itu kan yang paling afdal ada 3 kaifiyah. Kaifiyah yang paling afdal itu rakaatnya apa? Qiraahnya panjang, rukunya panjang, terus 2 kali ruku. Habis ruku baca Quran lagi, ruku lagi panjang-panjang. Pokoknya zamannya sewet aja lah kalau udah salat gerhana udah. Kalau yang kaifiyat pertama itu ya. Kalau yang kaifiyat kedua surahnya biasa, tapi rukunya tetap panjang. Ya. Amman naflul mutlaqu, kalau sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa? Begini, yang disebut dengan sholat sunnah mutlak itu yang tidak ada hubungannya dengan waktu dan tidak ada hubungan dengan sebab. Kan sholat sunnah 2, ada yang datu sabab, ada yang datu waktin. Lah kalau yang mutlak tidak ada hubungan ya ta'allaku bidzati sabab wala bidzatil wakti. Sholat sunat aja. Kamu habis mandi, habis nyuci, ya, tadi sudah sholat duha, udah. Kemudian sholat. Ya. Bisa sholat sunat disebut mutlak, bisa juga kalau habis wudhu sholat sunat apa? Sunat wudhu. Jadi sholat sunat mutlak itu sholat yang dikerjakan tanpa ada keterkaitan dengan waktu dan tidak ada sebab. Maka ada para ulama yang sholat sunatnya itu malam itu 100 rakaat. Ya. Sholat apa ya? Sholat sunat. Ya. Usolli Allahu Akbar. Sholli Allahu Akbar. Sholat sunnah mutlak. Sebab afdalu ibadatil badan apa? As-sholat. Ibadah badannya yang paling afdal itu sholat. Nah, sholat sunat mutlak ini fala yajibu fihi ta'yinun, tidak wajib mentakyin. Bal yakfi fihi niyatu fil sholat, tetapi hanya cukup mengucapkan niat fi'lu sholat. Usolli Allahu Akbar. Cukup. Kama fi raqaatai tahiyat, sebagaimana dalam melaksanakan rakaat salat tahiyat masjid. Wal wudu salat sunnah wudu wal istikharah dan salat istikharah. Nah, salat tahiyat masjid. Jadi ada salat itu seperti salat tahiyat masjid itu tidak disunahkan ditakyin. Kenapa? Sebab yang datu sabab seperti tahiyat masjid itu bisa dikerjakan dengan sholat yang lain. Gugur kesunahannya tuh. Kamu wudu, kemudian masuk masjid, berarti punya sholat sunat berapa tuh? 2 kan? Sholat sunat wudu, kemudian sholat sunat tahiyat masjid. Bahkan bisa 3 kalau pas duha. Ada sholat sunat duha. Kira-kira yang kamu kerjakan sholat apa? 1 kali sholat tapi bisa semua. Sholat apa? Ya sholat duha. Karena sholat duha wajib takyin, kecuali sunatat duha. Kalau kamu sholat duha berarti sudah menggugurkan sholat tahiyat dan juga menggugurkan sholat wudu. Tapi kalau kamu sholat wudu berarti nanti sholat lagi enggak juga. Kalau kamu sholat wudu berarti tidak usah sholat karena sholat tahiyat itu bisa dikerjakan dengan sholat apapun. Maka dikatakan di sini khusus, di sini dibuat contoh kama fi raqaatai tahiyat. Sholat tahiyat masjid itu dengan sholat apapun gugur kesunahannya, artinya dapat pahala. Kamu masuk ke masjid sudah sholat zuhur,
langsung sholat zuhur, imam makmuman. Maka dengan sholat itu kesunahan sholat tahiyat masjid gugur. Karena yang dimaksud dengan sholat tahiyat masjid, sholat menghormat ketika masuk masjid. Bi ayyi sholatin kanat. Dengan sholat apa saja, berarti tidak usah ta'yin sholat tahiyat masjid. Kemudian wal wudu, kemudian sholat wudu juga sama. Wudu, kita habis wudu, kemudian langsung sholat duha misalnya. Ya udah, sholat duha ini bisa menggugurkan kesunatan sholat wudu. Maka ketika Abu Hurairah kan diceritakan, ditanya sama Nabi, "Wahai Abu Hurairah, aku dengar suara sendalmu di sorga." Jadi ternyata sendal yang biasa kita pakai yang bunyi krecek-krecek, ada yang keropak-keropak, yang ketok-kelotok, bakyak, itu jadi apa namanya, saksi. Kata Nabi, aku dengar suara telompahmu di sorga. Apa yang kamu kerjakan, wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, perasaan kagak ada yang istimewa dan Nabi. Cuman saya kalau setiap habis wudu pasti sholat. Maka disebut apa? Sholat sunat wudu. Sholat apa aja. Kalau nggak ada sesuatu yang dikerjakan, ya bisa sholat mutlak, bisa sholat hajat. Nah itu wudu ya. Wal istikharah, sholat istikharah itu juga nggak usah ditakyin. Ya, tapi yang bagus oleh sunatal istikharah. Ya. Seperti sholat ikhram nih, sholat sunat ikhram. Kita kalau ihram, mudah-mudahan kita bisa ke sana hajian. Begitu kita sudah mandi, sunnah mandi, kemudian wudu, itu ada sholat sunat ikhram. Ya. Seandainya tidak diniatan usoleh sunat al-ikhram, tetap dapat pahala kesunatan ihram. Setelah sholat ihram, kemudian dia niat haji. Ya, nawaitul hajja wa haramtu bihi. Kalau haji nggak usah pakai fardu ya. Nawaitu fardul haji nggak usah. Nawaitul hajja wa haramtu bihi atau labbaik Allahumma hajjan. Wa kadza bi sholatil awabin, wa kadza sholatul awabin, begitu juga sholat awabin. Nah, sholat awabin itu sholat apa? Sholat awabin itu sholat yang dikerjakan bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Itu ada sholat sunat awabin, banyaknya 20 rakaat. Ya, dia tidak disunahkan untuk ditakyin dengan sholat apapun bisa. Ya, kita bisa dengan sholat hajat, itu termasuk sholat awabin juga. Ba'diyah maghrib, kemudian hajat dan lain-lain lah. Sholat awabin itu minimal 2 rakaat, maksimalnya 20 rakaat. Alama qalau Syekhuna Ibnu Zaid wal alama As-Suyuti rahimahullah. Menurut Imam Suyuti Jalaluddin siapa? Abdurrahman As dan Syekh Ibnu Ziyad, sholat-sholat yang kayak tadi itu nggak usah pakai takyin. Kayak tahiyat, sholat wudu, sholat istikharah, sholat awabin, sholat mutlak, sama disamakan dengan mutlak. Seperti sholat safar itu. Ada sholat sunat li iradati safar, ada sholat sunat li kudumihi minas safar. Misalnya kita mau berangkat nih, mau ziarah, itu disunahkan sholat sunat. Nah, sholat sunat itu boleh sholat sunat apa saja, mau hajat, mau duha, mau apa saja. Atau ditakyin boleh, usolli sunatan li iradati safar. Atau usolli sunatas safar. Boleh juga pakai itu. Yang penting sebelum berangkat melaksanakan sholat apa saja. Walaupun dengan ba'diyah zuhur misalnya. Atau datang dari safar, di qudum minas safar. Kan Nabi kalau datang dari bepergian jauh itu yang dicari masjid. Untuk sholat sunat qudum minas safar. Itu juga niatnya tidak ditakyin apa. Menurut Imam Suyuti.
Tapi walladzi jazama bihi syekhuna fi fatawi annahu la budda fiha min at-ta'yin kadduha. Menurut pendapat yang kuat dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa salat-salat tadi wajib ditakyin seperti duha, usolli sunnatal duha, usolli sunnatal istikharah, usolli sunnatal tahiyatul masjid, itu semua wajib ditakyin. Ya kita ambil yang ini saja pendapat Syekh Ibnu Hajar tuh. Supaya nanti enggak rancu. Watajibut, ini yang ketiga ini. Watajibun niyatu fardin dan wajib niat fardu fil fardi walau kifayatan au nadron. Jadi kalau sholat fardu 3, usolli az-zuhra fardon atau usolli fardhoz zuhri, 3 wajib. Dalam salah satu mazhab lillahi ta'ala wajib. Kalau jadi imam, jadi makmuman wajib. Usolli fardhoz zuhri makmuman lillahi ta'ala. Itu yang wajib. Lillahi ta'ala nih talab ya. Usolli fardhoz zuhri makmuman, itu yang wajib. Kalau imam tidak wajib niat imaman, cuman sayang dia nggak dapat pahala imam kalau nggak niat imaman. Kerja tapi nggak dapat gaji. Nah, kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, imam wajib niat imaman. Kalau makmum wajib niat makmuman. Wain kana nawi sobian sekalipun yang niat itu anak kecil. Ya, anak kecil sholat. Usolli fardhu zuhri tetap. Lihat amma yaza anin nafis supaya ada beda dengan sholat sunnah, maka pakai fardu. Contohnya yang benar nih, usolli fardhu zuhri matalan. Contohnya misalnya usolli fardhu zuhri au fardhu jum'ati. Wa in adrakal imam bi tasahhudiha, sekalipun dia mendapati imam dalam tasahud akhir. Salat apa? Jumat. Begitu datang ke masjid imam sudah tahiyat. Itu niatnya gimana? Usolli fardhol jum'ati raka'ataini makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Langsung ikut tahiyat. Begitu imam salam, nambahnya berapa? 4. Jadi salat zuhur. Itu yang ada kaidah apa? Nawa wala sholla wala nawa. Kok bisa begitu? Karena dalam sholat Jumat itu wajib jamaah dalam rakaat pertamanya si makmum. Makmum wajib jamaah pada rakaat yang pertamanya. Jadi kalau nggak dapat jamaah, maka tidak jadi sholat Jumat. Tapi ketika niatnya karena ikut kepada imam yang Jumatan, maka si makmum tadi niatnya tetap usolli fardhol Jumat. Pahamnya? Yang disebut dengan nawa wala sholla wala. Wa sunnah fi niyati idhafatun ilallah ta'ala. Sunnahnya dalam niat itu lillahi ta'ala, itu sunnah idhafah ilallah. Lillahi ta'ala hukumnya sunnah dalam madhab Syafi'i. Khurujan min khilafi man aujabahu, berbeda dengan pendapat ulama yang mengatakan wajib lillahi ta'ala. Wa yatahaqqaqu ma'na ikhlas, dan supaya nampak makna ikhlas. Jadi jangan lupakan tuh, ya. Lillahi ta'ala akhlis wa alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilaha gidil kula. Min ilaha gadil kula. Wa ta'arudun liadain au qada'in. Kemudian sunnah juga menjelaskan apakah ada atau qada. Adanya niat keadaan qada'an hukumnya sunnah. Apa bedanya adaan dengan qada'an? Kalau adaan sholat yang dikerjakan dalam waktunya. Zuhur misal jam 12 sampai jam 3. Dikerjakan di waktu itu namanya apa? Adaan. Bila dikerjakan di luar waktunya disebut apa? Qada'an. Oh, cina nggak ada sholat qada. Ada. Sholat qada itu sholat yang dikerjakan setelah keluar waktu. Kalau ada dikerjakan
di dalam waktu. Lah kalau dikerjakan di dalam waktu misalnya, tapi cukup cuma 2 rakaat, padahal sholat zuhur, yang sisanya masuk di luar waktu, itu qadaan apa adaan? Sholatnya disebut adaan apa sholat qadaan? Blaster itu. Jadi mana lu? Manila bukan, entok bukan. Ya tetap niatnya adaan. Kan kemarin walaupun dia yakin ketika sholat ini nanti tidak akan selesai pada waktunya. Wala yajibu, nggak wajib. Wa in kana alaihi fayatatun mumatsilatun lil muaddah, sekalipun dia punya sholat qada yang sama. Misalnya punya sholat qada subuh, tapi dia sedang sholat subuh, ya tetap tidak wajib adaan apa qadaan. Ya, tidak wajib. Kan ada ilgos gini, ada kasus gini. Ada orang tuh sholat misalnya 20 kali sholat 20 hari lah. Sholat 20 hari. Dia sholatnya itu ijtihad. Ketika masuk waktu itu ijtihad. Disangka sudah masuk waktu. Zuhur misalnya di sholat. Zuhur. Sudah 20 hari, ternyata salah. Dia mengerjakannya itu belum waktu zuhur. Ternyata jamnya itu ada yang ngerjain. Jam 12 lewat 5 masuk zuhur. Itu belum jam 12 lewat 5, baru jam 12 lewat kurang 5 ditambahin sama temennya. Jam 12 lewat 5. Izin ngurunan sholat di awal waktu wae. Dikerjain, jamnya itu dilewatin 5 menit, 10 menit. Mesti jam 12 kurang 5, tapi jam 12 lewat 5. Dan nggak ada azan, bro di kampung lah di mana gitu cerita. Sholat ya, jadi kan dianggap udah masuk waktu sholat. 20 hari bayangkan. Ya, tapi cuma sholat zuhur toh yang tidak pas karena yang lainnya nggak dirubah. Nah, pada hari yang ke-21 dia baru tahu. Aing segala rupa lah disebut-sebut kayak bagong segala rupa. Kenyahuan bahwa selama 20 hari dia sholatnya apa? Di luar waktu. Nah kira-kira dia mengqadanya 20 kali apa cukup 1 kali? Jawab. Kan berarti kan sholatnya nggak sah ya? Sholatnya nggak sah. Karena sholatnya itu di luar waktu, belum masuk waktu tapi dia sudah sholat. Selama berapa kali? 20 kali, karena 20 hari. Nah 20 hari dia baru sadar. Oh ini jamnya salah. Aing mah 20 hari sholat zuhur teh can waktu. Kira-kira dia mengqadanya 20 kali apa cukup 1 kali? Jawabannya silakan tayang di jam-jam berikutnya. Jawabannya ya sholatnya cukup 1 kali mengqadanya. Karena sholat-sholat berikutnya menutup sholat sebelumnya. Karena niat adaan dan niat qadaan tidak wajib. Paham? Yang tidak tahu sholat yang pertama nih, hari pertama karena belum waktu. Hari yang kedua juga belum waktu, tapi dia bisa menutup sholat yang pertama. Paham ya? Karena niat adaan dan qadaan tidak wajib. Benar gak? Jadi yang tidak benar yang mana? Yang pertama saja. Maka nanti di hari yang ke-21 dia mengqadanya sholat apa? Yang pertama. Karena yang pertama ini, yang kedua sudah menutup yang pertama. Seakan-akan mengqada yang pertama. Padahal salahnya yang ke-20. Yang kedua nutup yang pertama. Yang ketiga nutup yang kedua. Yang keempat nutup yang ketiga. Yang ke-20 belum ada yang nutup. Jadi nanti di qadanya hanya cukup 1. Nah itu kan karena perbedaan niat adaan dan niat qadaan hukumnya tidak wajib. Maka dikatakan di sini wal asahu sihatul ada bi niyatil qada. Menurut qaul asah sah salat ada dengan niat qada. Dan sebaliknya niat salat qada dengan niat ada, asal tidak ada unsur talaub. Talaub itu main-main, kaheureun.
ngaharian malaikat. Ya, usolli fardhu zuhri kodoan malaikat. Padahal adaan. Kalau niatnya talauk, main-main ngaharian hukumnya tidak sah. Kabul. Wa ta'arudun listiqbalin wa adadi rakaatin, dan sunat niat apa? Menjelaskan menghadap kiblat dan niat jumlah bilangan rakaat. Itu sunat ya. Mustaqbil kiblati sunat ya. Arba'a rakaatin itu sunat. Walaupun ada ulama yang mengatakan wajib. Dalam madhab Syafi'i sunnah. Wa sunnah nutkun bimanwiyin, dan sunnah juga mengucapkan dengan lafaz yang diniati. Mengucapkan usolli fardhu zuhri dan lain-lain itu hukumnya sunnah. Liyusaidal lisan al-qalba, supaya lidah ini bisa menolong hati. Sebab kadang-kadang orang sudah berdiri mau sholat tuh hatinya belum konsen tuh loh. Ya, masih ingat apa yang dia kerjakan sebelumnya. Apalagi lagi galau. Allah galau. Makanya konsentrasi sunat usolli fardhu zuhri arba'a Allah. Itu lisaidal lisan al-qalb. Walau syaka hal ata bi kamalin ya aula aw hal nawal zurun aw asrun fa dzakara ba'da tuli zamanin aw ba'da ityani bi ruknin aw la qalian kal qira'a batalah salat aw qabla mafala. Ini masalah nih. Ada orang sholat. Begitu Allahu Akbar kabiro, ada keraguan. Tadi itu sholat niat zuhur asar. Ragunya bukan tadi itu niat apa enggak, bukan. Tapi ragunya apa? Zuhur apa asar. Berarti dia niat enggak? Niat, cuman ragu apa zuhur apa asar. Atau ragunya gini, ini sempurna enggak niatnya? Berarti dia niat enggak? Niat, cuman ragunya sempurna atau tidak. Tapi kalau ragunya tadi niat enggak ya? Berarti dia ragu dengan niat. Berarti niat enggak dia? Enggak. Karena sebelumnya memang enggak niat, gitu kan? Kalau dia ragu tadi niat enggak, berarti enggak tuh kalau begitu. Cuman kalau tadi niat zuhur apa asar, berarti niat enggak? Niat, cuman ragu apa zuhur apa asar. Nah, kalau begitu kejadiannya, begitu Allahu Akbar kabiro, ingat. Oh zuhur, bener wis bener. Bener wis bener. Tapi jangan ngomong, bener wis bener. Jangan malaikat lu ngomong apaan jangan. Pokoknya wis bener. Itu sah. Tapi kalau ba'da tuli zaman itu maksudnya melewati satu rukun, berarti Fatihah. Habis baca Fatihah baru ingat. Maka itu harus diulang. Kalau sudah baca Fatihah setelah mendatangkan satu rukun, walau qaulian di sini. Ya. Kalau ba'da tuli zaman atau ba'da ityanihi bi ruknin, atau dia sudah mendatangkan satu rukun, melaksanakan satu rukun, maka itu dianggap batal. Jadi gini, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin Allahu Akbar. Tidak baca doa iftitah, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu berarti kan belum tulu zaman. Ya. Tapi kalau tulu zaman itu baca doa iftitah dulu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Begitu dia masuk Fatihah, iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, ada keraguan. Tadi zuhur apa asar? Batal. Ya. Karena ba'da tuli zaman. Kalau belum masih anget lah, masih anget. Dari takbir itu masih anget. Ya. Jangan ada istilah belum 5 menit. Kalau 5 menit udah beres satu sholat. Tapi kalau niatnya itu masih Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabir, zuhur apa asar, zuhur apa asar. Yang diyakin apa? Kan kembali ke yakin. Yakinnya zuhur, berarti benar. Tapi kalau yakinnya asar, ulang. Berarti salah. Jadi kalau salah niat seperti itulah.
وثانيها والله أعلم بالصواب يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا أننا أسرفنا على الأمر أشرفنا وتب علينا توبة تسير كل حول واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين من ربي أسمى فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل زول صلى